Wis, emang apa sih masalahnya? Dari kata baku, ya sah-sah aja kok. Kita juga sering menggunakan kata non baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guru Bindo. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah opini, pendapat dari sudut pandang saya sendiri. Jadi di tanggal 13 sampai 14 September itu ada geladi ANBK SMP. Tingkat SMP ya, sekolah menengah pertama. ANBK itu apa? Kita akan teringat bahwa sekarang sudah tidak ada UN, ujian nasional ya. Dan ada sistem asesmen baru yang disebut dengan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Lalu apa itu ANBK? Wah, tampaknya saya tidak akan bicarakan itu di sini karena bukan itu yang ingin saya bicarakan. Bukan itu opini yang ingin saya sampaikan. Tapi hal lain yang memang sedikit menyangkut soal ANBK. Ada geladi ANBK di tingkat SMP. Saya tidak tahu bagaimana di tingkat SMA atau tingkat-tingkat lainnya ya, tapi di SMP itu tanggal 13 dan tanggal 14 September 2021. Ada geladi soal ANBK. Nah, dalam geladi ini ada sebuah aplikasi yang harus dipasangkan dalam perangkat siswa, laptop atau komputer siswa. Jadi ada sebuah aplikasi yang harus dipasangkan di sana. Nah, sebelum itu dilakukan oleh siswa, saya mencoba menginstal atau memasangkan aplikasi tersebut di laptop saya. Prosedurnya yang harus diperhatikan dalam menginstal ada 3 tahap ya. Yang pertama, pastikan komputer atau laptop terhubung dengan internet. Yang kedua, pastikan antivirus atau Windows Defender dinonaktifkan atau dimatikan dulu. Dan yang ketiga, setelah 2 tahapan itu selesai, baru bisa kita operasikan aplikasi yang digunakan untuk ANBK. Ketika saya mencoba untuk menggunakan aplikasi ini, ternyata ini yang muncul. Wih, itu ya, saya kan kaget. Wih, kenapa nih? Error. Kemudian tidak bisa diakses dan harus menggunakan browser lain begitu. Wah, oke. Nah, ketika muncul layar itu, saya langsung tanya-tanya ke teman, ini kenapa? Oh, ternyata ada versi baru atau ada updatean baru tentang aplikasi ini. Oh, oke. Ya udah, akhirnya menggunakan aplikasi versi baru dan ternyata bisa. Tapi ternyata ada hal menarik di layar error tadi. Apa yang menarik? Ya ini. Oke. Kalau sekilas mungkin kita tidak ada yang aneh karena sudah terbiasa dengan ini. Ya tidak. Karena kita sudah terbiasa dengan hal ini. Tapi ketika dilihat, yang menarik itu adalah penggunaan kata silahkan. Ya. Ternyata silahkan itu bukanlah kata baku, tapi kata non baku, bentuk tidak baku. Wis, emang apa sih masalahnya? Dari kata baku, ya sah-sah aja kok. Kita juga sering menggunakan kata non baku. Maaf. Dalam konteks ini sepertinya saya harus memberikan koreksi. Kenapa harus saya berikan koreksi? Karena yang pertama, ini adalah konteks formal atau resmi. ANBK adalah sebuah sistem asesmen oleh pemerintah. Otomatis suatu hal yang dilakukan oleh pemerintah itu bersifat resmi dan formal. Dan jika kita bicara soal aktivitas formal, maka di sana juga perlu digunakan bahasa Indonesia yang formal. Apalagi di ANBK, ini kan isinya soal-soal tentang literasi. Otomatis kemampuan literasi anak itu benar-benar diasah dalam soal-soal ANBK ini. Dan sangat disayangkan kalau ternyata dari penggunaan aplikasi juga tidak terlalu memperhatikan keberadaan bahasa itu sendiri. Gitu. Jadi sayang sih sebenarnya pemerintah gitu ya, atau konteks formal yang digalakkan oleh pemerintah itu tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu. Hanya untuk catatan teman-teman, bahwa sebenarnya kita bisa kok menggunakan bahasa formal dan non formal sesuai konteks atau sesuai keadaan. Teman-teman misalnya presentasi, teman-teman sidang,
teman-teman sedang penilaian kemampuan berbicara. Kalau itu adalah konteksnya resmi dan dibentuk agar seformal mungkin, maka gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa formal. Tapi jika kita bicara dengan orang lain, kita ngobrol, ya, kita berbincang, kita berkomunikasi, atau kita ngisi webinar, gitu, ya bisa saja kita tidak menggunakan bahasa formal, bahasa gaul, bahasa santai, begitu, silakan. Tapi konteks resmi, konteks formal, ya kita perlu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada kata lain yang biasa kita gunakan ya, rapih misalnya. Itu rapih atau rapi? Ternyata ketika dicek di kamus, oh rapi, tanpa H, bukan rapi. Ya banyak lah, kita juga sering menggunakan, saya juga sebenarnya sering salah menggunakan bahasa formal. Ya saya koreksi. Atau ketika di video-video saya ada bahasa, kalau tahu konteksnya ya, apakah konteks itu harus serius atau tidak serius, saya sangat terbuka gitu. Ada yang kritik harusnya pakai bahasa formal dong, silakan. Meskipun saya sendiri sih bebas ya dalam video saya inginnya, meskipun menggunakan bahasa Indonesia, saya gunakan, ada kalinya saya menggunakan bahasa formal, ada kalinya saya tidak menggunakan bahasa formal. Kembali ke kasus tadi, ya itu, bahwa opini saya, jika memang konteksnya formal, apalagi mewakili pemerintah dalam kondisi-kondisi resmi, ya mestinya sih menggunakan bahasa formal. Maka di situ bukan lagi silahkan, tapi silakan. Maka di situ kalau ada bahasa asing, maka ya gunakan juga aturannya. Kan kalau ada bahasa asing dimiringkan ya, browser misalnya, atau diganti padanannya dengan bahasa Indonesia dengan mesin pencari, ya silakan. Mau tidak mau, ya dalam konteks formal dan resmi kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau menggunakan bahasa formal. Itu sih opini saya dalam video ini. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.